mineral, sedimentologi, dan kelompok umum. Di arahan dan sekaligus membuka rapat kerja nasional Saudara, sebelum saya mulai dengan sambutan, saya ucapkan terima kasih atas plaketnya dari sumber, dari relevansinya dengan geologi. Kelihatannya dari luar seperti batu biasa, tapi setelah dipotong ternyata dalamnya baik. Tapi saya percaya seorang geolog begitu menggerakkan makhluk Tuhan yang mati itu pasti akan juga berpikir kira-kira risiko apa yang akan terjadi terhadap lingkungan. Memang manusia sebagai khalifah kita diperkenankan untuk membangun asal tidak memperkosa keseimbangan. Baiklah, mari kita mulai dengan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hadirin dan undangan yang terhormat, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan ridhonya, sehingga kita dapat berhimpun bersama di tempat ini dalam rangka peresmian pembukaan rapat kerja nasional dan pertemuan ilmiah tahunan ke-26 Ikatan Ahli Geologi Indonesia. Saya menyambut baik diselenggarakannya rapat kerja nasional dan pertemuan ilmiah tahunan ke-26 ini yang mengangkat tema meningkatkan manfaat informasi geologi dalam era industri dan persaingan global. Hal tersebut sejalan dengan semakin dibutuhkannya informasi yang benar tentang sumber daya alam yang dikandung oleh bumi Nusantara dalam rangka menghadapi era persaingan global. Hadirin sekalian yang terhormat, tanda-tanda yang mengawali hadirnya era persaingan global sesungguhnya telah mulai kita rasakan skemanya dalam beberapa tahun terakhir ini. Akan tetapi persaingan yang sebenarnya, yang pasti jauh lebih ketat dan keras, baru akan kita masuki sesudah diberlakukannya secara resmi liberalisasi perdagangan dalam sistem ekonomi terbuka yang untuk kawasan ASEAN pada tahun 2003 dan untuk kawasan Asia Pasifik pada tahun 2010 dan 2020. Era perdagangan bebas yang didukung oleh pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi semakin mendorong percepatan proses perdagangan di arena persaingan global. Oleh karenanya, keandalan komunikasi dan informasi menjadi semakin dibutuhkan dalam usaha memenangkan persaingan serta dalam menjalin hubungan dan kerjasama antar bangsa. Seiring dengan itu, kita juga dituntut untuk dapat memproduksi berbagai jenis produk unggulan yang dibutuhkan pasar, baik yang berupa produk barang maupun jasa yang harus mampu bersaing di pasar bebas dan dapat memenangkan persaingan. Hal ini mendorong diperlukannya penyebaran informasi tentang produk kita ke pasar, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Begitu pula kita membutuhkan informasi pasar tentang tanggapan pasar terhadap produk kita dan banyaknya calon pembeli yang berminat terhadap produk tersebut. Para pesaing kita tentunya juga melakukan hal yang sama dalam memasarkan produknya. Oleh karena itu akan terjadi perang komunikasi dan informasi dalam rangka memperebutkan dan menjaring pembeli. Saudara-saudara sekalian, itulah sekedar gambaran betapa besar dan pentingnya peranan komunikasi dan informasi di era perdagangan bebas dan ekonomi terbuka nanti. Kita memang memiliki kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Nusantara, berupa sumber daya alam, mineral, dan energi. Sebagian besar dari kekayaan tersebut belum dapat kita manfaatkan. Hal tersebut disebabkan oleh sulitnya memperoleh informasi sumber daya alam
yang dikehendaki, karena untuk itu dibutuhkan teknologi tinggi dan survei yang harus dilakukan secara berlanjut. Selain itu, untuk menyelenggarakan eksplorasi dan eksploitasinya juga diperlukan dukungan teknologi tinggi dan dana yang besar. Itulah sebabnya tidak banyak dari pengusaha kita yang mau bergerak di bidang pertambangan. Oleh karenanya perlu terus kita dorong dan kita pacu agar lebih banyak lagi para pengusaha kita yang mau bergerak di bidang ini. Masih banyaknya sumber daya alam mineral dan energi yang belum dapat ditata jelas merupakan tantangan bagi Ikatan Ahli Geologi Indonesia untuk bekerja ekstra keras agar mampu melakukan penelitian secara lebih mendalam guna mendapatkan informasi yang benar dan tepat tentang keberadaan kekayaan alam yang kita miliki. Dengan demikian kita dapat mengetahui secara lebih jelas dan pasti tentang aneka jenis sumber daya alam yang kita miliki, termasuk mengenai jumlahnya, lokasinya, dan kemungkinan pemanfaatannya. Hal ini tentunya akan memudahkan kita dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang lebih baik dan lebih tepat. Saya menyadari bahwa dalam dunia geologi, informasi tentang suatu sumber daya alam juga merupakan produk bisnis. Oleh karena itu, informasi tentang hasil penelitian harus dijamin tepat dan benar. Karenanya akan diberikan kepada badan usaha yang memesannya, yang selama ini ditangani oleh dan dikoordinasikan oleh jajaran Departemen Pertambangan dan Energi. Selanjutnya, oleh badan usaha tersebut, informasi terpercaya ini ditawarkan secara cepat ke pasar di dalam negeri maupun luar negeri dalam keadaan yang harus aman dari penyadapan oleh para pesaing. Selain itu, masih dituntut pula untuk mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli sampai tahap purna jual. Informasi ini selain diberikan kepada pemerintah pusat, harus disebarkan juga kepada pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2, tempat di mana sumber daya alam tersebut berada. Dengan demikian, dalam proses selanjutnya akan dapat sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa IAGI juga memiliki kontribusi dan peranan penting dalam pembangunan. Peristiwa beberapa waktu lalu yang terjadi pada dunia pertambangan kita hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa manipulasi terhadap informasi kandungan sumber daya alam yang tersimpan dalam bumi kita telah membuat nama baik kita terganggu di fora internasional. Oleh karena itu, saya berharap agar IAGI dapat turut menjaga nama baik bangsa dan negara, sekaligus menjaga nama baik IAGI dengan senantiasa memberikan informasi yang benar dan tepat, sekaligus turut menunjang dan menjunjung tinggi kepercayaan dunia usaha kepada kita. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui pula bahwa informasi yang diberikan oleh IAGI tidaklah selalu digunakan untuk kepentingan bisnis, melainkan dapat digunakan juga untuk kepentingan umum atau masyarakat luas. Sebagai contoh, dengan keberadaan organisasi IAGI ini, kita membutuhkan informasi yang benar dan jelas mengenai air tanah yang penggunaannya kian meningkat, baik oleh kalangan masyarakat maupun oleh industri. Oleh karena itu, IAGI hendaknya dapat memberikan informasi tentang air tanah di tiap daerah, sehingga mempermudah bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan pemanfaatannya. Peran dan kepedulian IAGI juga dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang keberadaan air tanah bagi daerah kering yang masyarakatnya sulit mendapatkan air bersih. Yang tidak kalah pentingnya juga, IAGI hendaknya dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang benar sehingga tetap terjamin kelestariannya. Saudara-saudara yang terhormat, seperti kita ketahui bersama bahwa gempa bumi tidak mungkin dihindari karena tanah air kita memang berada di dalam rangkaian daerah rawan gempa. Namun dalam rangka memperkecil kerugian terhadap akibat terjadinya gempa bumi,
IAGI juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang lokasi rawan gempa di daerahnya, serta dapat memberikan masukan tentang bagaimana upaya memperkecil risiko akibat gempa, terutama dari sisi preventifnya. Dengan demikian, masyarakat di lokasi tersebut senantiasa memiliki kesiapan mental maupun fisik yang cukup untuk menghadapi bahaya gempa bumi. Dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan kita, maka tersedianya informasi yang lebih banyak, lebih tepat, dan lebih cepat disajikan, termasuk dalam bidang geologi, menjadi kebutuhan yang semakin penting dan mendesak. Hal ini menunjukkan betapa besar dan luasnya wilayah pengabdian dan lingkup peran yang dapat dilakukan oleh IAGI. Sebagai konsekuensinya, tak ada pilihan lain bagi IAGI kecuali harus terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, baik dalam hal keahliannya maupun dalam hal dedikasi dan semangat pengabdiannya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan secara tekun terus mengikuti perkembangan teknologi geologi serta teknologi sistem komunikasi dan informasi yang terus bergerak dengan cepat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Oleh karenanya, kesempatan menyelenggarakan rapat kerja dan pertemuan ilmiah ini hendaknya dapat digunakan untuk menemukan berbagai langkah kebijaksanaan dan program guna lebih meningkatkan peran sertanya IAGI dalam pembangunan. Saudara-saudara yang terhormat, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan masukan dalam rapat kerja nasional dan pasti bisa. Pikiran orang banyak. Tidak ya?